Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, Hairil Anas TV akan berceloteh dengan sebuah judul "Mereka Sibuk Memagari Sambil Asik Membuat Lari". Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, kehamilan Jokam atau pimpinan kelompok Islam Jamaah semakin depresi melihat situasi yang sedang terjadi, di mana kondisi semakin tidak menentu saat ini. Dari luar, serangan datang semakin gencar dan bertubi-tubi. Pantauan dari pemerintah semakin ketat. Pengawasan dari para ulama juga semakin melekat terkait janji paradigma baru dari kelompok Jokam atau Islam Jamaah yang tak kunjung dapat terlaksana, dan justru yang terjadi malah sebaliknya. Kelompok Islam yang bernaung di bawah Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu semakin menjadi-jadi dalam menjalankan akidah takfirinya. Paradigma baru makin jelas dan makin nyata hanyalah sebagai cara berdusta terbaru untuk melancarkan tipu muslihat. Gempuran dari para mantan juga semakin gencar dan tak dapat dielakkan. Para mantan Jokam berlomba-lomba bahu-membahu berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih terjebak sebagai bentuk pemulihan diri terhadap kehilafan yang pernah mereka lakukan saat terjebak dalam kubangan lumpur subhat kelompok Jokam Islam Jamaah. Sebab kebanyakan para mantan Jokam yang hijrah itu adalah para mubalik dan pengurus-pengurus inti kelompok Jokam yang dahulu pernah ikut andil dalam membangun, membina, dan mengembangkan, serta ikut berjuang membela apa yang mereka sebut sebagai memurnikan Quran hadis jamaah itu, yang sejatinya adalah menyesatkan umat dan menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Rasa bersalah itulah yang melekat dan memacu semangat mereka untuk berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya. Istilahnya, kalau dahulu mereka menyesatkan, kini mereka berusaha menyelamatkan. Tekanan dari pemerintah, pantauan dari para ulama, keresahan umat muslimin, serta gempuran dari para mantan membuat posisi kaum Jokam ini makin terpojok dan tersudut, ruang geraknya semakin sempit. Sebuah situasi yang sangat berbahaya yang justru terkadang menimbulkan pergerakan yang tidak cermat, gerusa-gerusu, dan membabi buta. Dan itulah yang terjadi saat ini di kalangan Jokam atau kelompok Islam Jamaah, sehingga tim-tim yang dibentuk oleh keamiran yang ditugaskan untuk memagari, membendung, dan menahan serta mencegah terjadinya gelombang hijrah. Namun justru tim-tim bentukan keamiran itulah yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya tsunami hijrah. Berdasarkan pantauan dan laporan rekan-rekan hijrawan dan bunglon mulai dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, ada 5 pihak yang menjadi penyebab terjadinya gelombang hijrah di kalangan Jokam Islam Jamaah. Dan kelima-limanya adalah dari unsur keamiran dan pengurus-pengurus pusat itu sendiri. Yang pertama adalah pihak pembisik Amir. Sebagaimana kita ketahui, Amir Jokam yang saat ini merupakan pemegang kendali kelompok sempalan ini termasuk sosok yang memiliki kelemahan dalam bidang ilmu, dan sehingga dia merasa perlu menunjuk beberapa orang yang bertugas mendampingi dan sekaligus memberikan saran, arahan, serta masukan-masukan yang dipandang perlu untuk dilakukan.
Hampir semua kebijakan-kebijakan Sang Amir dikendalikan oleh para pembisik-pembisik itu, yang kita sebut saja namanya Al-Belantiki sebagai pembisik utama. Al-Belantiki inilah yang memberikan saran kepada Sang Amir, yang kemudian tinggal disetujui untuk diteruskan kepada eksekutor pengurus di daerah-daerah. Banyak kebijakan-kebijakan Sang Amir yang kontroversial dan justru menimbulkan keresahan di tengah Jokam atau Islam Jamaah, yang diakibatkan apa yang dibisikkan oleh Al-Belantiki. Dan kebijakan-kebijakan itu justru menimbulkan terjadinya gelombang hijrah. Pihak yang kedua adalah Mubalik Internasional. Mubalik besar Jokam ini juga dikenal sebagai ulama TikTok setelah tampil bergaya TikTok bersama anak-anak dan istrinya. Nasihat-nasihat dari Mubalik Internasional ini banyak berseliweran di channel-channel YouTube dan TikTok, yang sukses membuat muntah dan mual banyak pengikut Jokam. Ini di sini pentingnya berjamaah, ilmu mangkul berisnad mutasil. Di sini ini nanti saudara jamaah. Setiap orang menunggu pemimpinnya sendiri-sendiri, menunggu golongannya sendiri-sendiri. Dan di Quran Allah berfirman, yaumana da'u kulla unasim bi imamihim. Saudara jamaah, dengan kefasihannya menyebut organ-organ vital serta bagian-bagian tubuh manusia yang tersembunyi, para jamaah yang merasa mual dan muak bukannya menjadi paham, justru semakin banyak yang menyebabkan mereka keluar dan memilih hijrah mengikuti ulama-ulama yang dinonaktifkan. Banyak pula mubalik tugasan maupun mubalik pribumi yang dinonaktifkan oleh pengurus-pengurus di daerah karena isi ceramah-ceramahnya dan serta menjelaskan indikator-indikator mubalik yang terpengaruh. Pihak ketiga adalah pengerobos pusat. Sepak terjang pengerobos pusat kita sebut saja Al-Wakidi, yang menyampaikan isi maklumat dari Sang Amir terkait 4 ustadz yang dinonaktifkan, sontak membuat banyak jemaah yang kaget dan merasa penasaran ingin mengetahui apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Wakil 4, Bapak Edi Suparto, bahwa Wakil 4 atau lebih tepatnya Ulil Amri memutuskan untuk menonaktifkan 3 orang ulama, 1 Pak. Ini kejadian ini berarti ini persis seperti contoh bagaimana imam daerah tadi terhadap mubalik yang namanya. Dan setelah mengetahui kejadian sebenarnya, mereka pun memilih hijrah dan mengikuti ulama atau asatis yang dinonaktifkan itu. Pihak yang keempat adalah Sang Amir itu sendiri. Bisikan-bisikan mesra dari para pembisik yang disampaikan oleh Al-Belantiki sukses membuat Sang Amir membabi buta, memurtadkan banyak pembesar-pembesar dan ulama-ulama dalam lingkup keamiran Jokam. Puncaknya terjadi ketika 4 ulama alumni Haromain dinonaktifkan, membuat banyak pembesar Jokam, terutama yang agnia atau orang kaya, memilih keluar dan mengikuti ulama yang dipecat itu. Sejumlah pengurus dan orang kaya yang merupakan pengusung dana persenan pun banyak yang keluar, menyebabkan dinasti Amir Jokam kelimpungan dan keteteran. Pihak yang kelima adalah para asatis yang dimurtadkan. Ribuan jemaah mulai dari tingkat pusat keamiran hingga daerah-daerah sejak dinonaktifkannya asatis alumni Haromain serentak menyatakan hijrah. Dalam 2 tahun terakhir ini tercatat ada ribuan jemaah Jokam baik yang di pusat maupun di daerah-daerah menyatakan hijrah dan mengikuti ulama atau asatis yang dinonaktifkan tersebut. Demikian hasil pantauan dan laporan dari rekan-rekan hijrawan maupun bunglon yang terus memantau perkembangan yang terjadi dalam kalangan Jokam. Jadi kesimpulannya, gelombang hijrah yang terjadi di kalangan Jokam bukan disebabkan oleh orang luar, tetapi justru disebabkan oleh kalangan internal mereka sendiri.
Rasa khawatir, rasa ketakutan-ketakutan yang berlebihan menjadikan mereka bergerak kurang perhitungan dan tidak cermat, yang justru menyebabkan keresahan terjadi di kalangan Jokam dan menjadikan mereka tidak betah dan akhirnya memilih keluar hijrah bersama para asatis serta mengikuti kajian-kajian di luar yang justru dinilai lebih bermanfaat dan bisa menghadirkan kefahaman yang kuat dalam diri. Demikian hasil rangkuman kali ini. Atas perhatian sahabat Herial semua, diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kicauan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.